Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Risa Apriliana, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 1 tahun 2024. Yang terhormat Dr. Andes Ali Mustafa MPD selaku dosen pengampu mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Yang saya hormati Hana Riana SPD selaku instruktur pada mata kuliah ini. Baik, sebelumnya di sini saya akan menyampaikan atau menjelaskan terkait dengan hasil final kelompok 1 mengenai aspek pemahaman understanding by design. Salah satunya yaitu mampu menjelaskan. Nah, di sini saya akan membandingkan hasil final kelompok 1 ini dengan jurnal yang sudah saya baca yang berjudul Analisis Perancangan dan Pengembangan Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan understanding by design. Baik, sebelum masuk pada pembahasan yang lebih lanjut, di sini saya akan memberikan sekilas definisi kemampuan dalam menjelaskan. Jadi, kemampuan menjelaskan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk menguraikan atau menjelaskan suatu konsep atau ide dengan menggunakan kata-kata sendiri. Kemudian menjelaskan ini yaitu seorang dapat merinci hubungan antar topik dan mendemonstrasikan pemahamannya dengan memberikan ulasan cara prosedur yang relevan. Nah, selanjutnya yaitu terdapat aspek mampu menjelaskan, yaitu memiliki 5 kriteria yang harus dipahami oleh peserta didik. Yang pertama yaitu ada akurat. Artinya apa? Jadi akurat ini peserta didik harus mempunyai sikap teliti, cermat, sistematis dalam menjelaskan suatu materi yang disajikan. Nah, lalu yang kedua itu ada koheren. Nah, koheren memiliki arti yaitu peserta didik mampu menjelaskan tentang sesuatu yang disampaikan, mengandung makna dan memiliki kesinambungan dan saling melengkapi antara kata yang satu dengan kata yang lainnya. Nah, itu dimaksud dengan koheren. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu dibenarkan. Nah, artinya apa? Peserta didik mampu menjelaskan dengan hasil penjelasannya dapat dipertanggungjawabkan dan dipercaya. Jadi ketika peserta didik ini menjelaskan tentang suatu materi yang sudah ia pahami, maka apa yang ia sampaikan itu dapat dipertanggungjawabkan untuk hasilnya. Lalu yang keempat itu ada sistematis, artinya peserta didik dapat menjelaskan secara tersusun terkait dengan materi yang sedang dijelaskannya. Lalu yang kelima atau yang terakhir yaitu ada prediktif. Nah, prediktif ini memiliki arti bahwa peserta didik dapat memprediksi suatu peristiwa berdasarkan data historis atau tren yang ada sekarang ini. Selanjutnya penjelasan dari kelompok 1 saya bandingkan dengan jurnal Setiawati, Neni, dan kawan-kawan pada tahun 2023 yang berjudul Analisis Pengembangan Rancangan Pembelajaran dengan Pendekatan Understanding by Design, Jurnal Penelitian Pendidikan dan Pengajaran, volume 4, nomor 3. Berikut ini pembahasan dari jurnal yang sudah saya baca, bahwa mengenai penilaian dan evaluasi dalam Understanding by Design, bahwa berisi tentang Understanding by Design dalam pembelajaran dan pemahaman menjadi fokus utama yang dituju. Pemahaman peserta didik menjadi salah satu fokus keberhasilan yang ingin dicapai dalam sebuah pembelajaran. Terdapat 6 aspek pemahaman yang harus dikuasai oleh peserta didik, yaitu mampu menjelaskan, kemudian yang kedua mampu menafsirkan, yang ketiga mampu mengaplikasikan, yang keempat mampu memiliki perspektif, mampu berempati, mampu memiliki pengetahuan diri sendiri menurut Wiggins dan Tihe tahun 2005. Asesmen formatif dapat digunakan untuk mengukur dalam hal ini untuk penilaiannya, yaitu dapat menggunakan asesmen formatif karena asesmen formatif dapat digunakan untuk mengukur kemampuan atau pemahaman peserta didik. Terdapat 3 komponen dalam penilaian formatif, yaitu yang pertama ada umpan balik, yang kedua ada penilaian sejawat, dan yang ketiga ada penilaian dari diri sendiri. Sehingga asesmen ini dapat dinilai sangat relevan untuk digunakan karena di dalamnya mengutamakan penilaian dalam proses pembelajaran.
Selanjutnya berdasarkan pembahasan dari kelompok 1, kemudian disandingkan dengan jurnal yang sudah saya baca mengenai penilaian dan evaluasi dalam understanding by design, maka dapat disimpulkan bahwa kemampuan menjelaskan peserta didik adalah kemampuan seseorang untuk menguraikan ide dengan menggunakan pendapat sendiri. Kemudian terdapat 5 kriteria pada aspek menjelaskan ini yang bertujuan untuk mengukur pemahaman peserta didik dengan melihat keakuratannya, koherennya, kebenarannya, sistematis, dan prediktif. Lalu yang terakhir, untuk mengetahui dan membentuk pemahaman peserta didik, maka diperlukan adanya asesmen formatif yang digunakan untuk mengukur kemampuan atau pemahaman yang dimiliki oleh masing-masing peserta didik di dalam kelas. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan terkait dengan ulasan penilaian dan evaluasi dalam understanding by design. Saya kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.